Karena kesyirikan adalah asas dosa yang paling besar. Tauhid mengesahkan Allah asasnya, syirik lawannya. Karena Allah katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah di sini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kita harus berjalan di dalam kehidupan dunia yang fana ini sebagaimana yang Allah ciptakan kita untuk apa? Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah saja, bukan untuk melakukan kesyirikan. Musibah kita ini, musibah lagi baru-baru saja terjadi di Palu. Pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita sekalian. Bahwa kita harus menjadi hamba Allah sehamba-hambanya. Mengabdi kepada Allah, tunduk, rukuk, sujud kepada Allah, takut kepada Allah, memohon kepada Allah, dan seterusnya. Maka hidayatul bayan Allah turunkan dengan perantara para nabi dan rasulnya, yang diakhiri dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas, hidayah, pimpinan, petunjuk bagi manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dan kita, falillahil hamd, sekadar puji bagi Allah, sanjungan-sanjungan bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat Islam, iman. Tinggal kita memperbaiki keislaman dan keimanan kita. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu. Dan Al-Quran sebagai bayyinat, ada bukti, ada alasan diterangkan di dalam Al-Quran. Karena itu kita dalam kehidupan ini harus melazimkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, baca terjemahannya. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, dijelaskan Al-Furqan. Bagi manusia yang telah beriman, berarti dia telah mendapat hidayah secara umum. Dan dia memerlukan hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq adalah hidayah untuk mengamalkan hidayah itu. Kita telah Islam, tapi kita melakukan kesyirikan. Kita belum dapat hidayah taufik untuk mengamalkan hidayah itu.
Hidayah yang ketiga itu hidayah taufik. Hidayah taufik adalah ilmu dan amal. Kita harus berilmu, harus paham, dan harus beramal. Dan kita mohon kepada Allah. Di antara jalan itu adalah Allah menimpakan musibah agar kita kembali. Kalau kita menyerah, kita pasrah, kita menerima, kita mengimaninya, Allah janji di sini, di ayat yang mulia ini, dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah tunjuki hatinya. Salah satu jalan untuk memperoleh hidayah taufik agar kita beriman, agar kita berilmu dan beramal dan tetap dalam hidayah Allah, kita mengimani apa yang menimpa kita. Kita katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah setelah Allah menimpakan musibah ini, dia tahu bahwa tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dia mengimaninya. Dia tetap berada di jalan ketaatan. Dan dia bahkan tambah beriman dan tambah taat dan memperbaiki dirinya. Yahdi qalbahu. Allah janji Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu taufiq. Oleh karena itu Al-Quran hanya dapat diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa. Perhatikan awal surat Al-Baqarah. Ayat di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran, tidak ada satupun keraguan bahwa ia dari sisi Allah. Al-Quran itu kalamullah. Bahwa Al-Quran itu seluruhnya benar, membawa kebenaran. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun keraguan di dalam Al-Quran ini. Selanjutnya Allah katakan hudan lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat sebelumnya mengatakan hidayah bagi manusia bersifat umum. Ini bersifat khusus. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil, memanfaatkan hidayah Al-Quran. Selain dari orang-orang yang bertakwa, tidak akan mungkin dapat mengambil hidayah Al-Quran. Walaupun dia telah beriman kepada Al-Quran. Tetapi keimanan secara umum. Berapa banyak orang Islam telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran dan seterusnya. Walhasil dia orang yang Muslim, tapi dia tidak beramal. Dia tidak salat, dia tidak saum, bahkan dia masih percaya sama klinik-klinik, mistik-mistik, jimat-jimat, mantra-mantra. Rumahnya dipakein jimat, dirinya dipakein jimat. Ini orang Muslim yang tidak dapat hidayah taufik. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
pada musibah ini kesempatan meraih hidayatut taufiq. Siapa yang tunduk kepada Allah dalam musibah ini, Allah janji, dan janji Allah pasti benar. Yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah. Oleh karena itu kita saksikan dengan mata kepala kita, ketika seseorang atau satu kaum atau satu masyarakat ditimpa musibah dan mereka semuanya tunduk kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mereka tobat dan mereka mentauhidkan Allah, maka keadaannya jauh lebih baik setelahnya dari sebelumnya. Allah berikan hidayah. Yang tidak pernah sholat jadi sholat, yang tidak saum jadi saum, yang tidak pernah bersedekah jadi sedekah, yang tadinya percaya kepada mistik-mistik, klinik-klinik, jimat-jimat, pedukunan, sihir-sihir, kemudian mereka tinggalkan semuanya dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita. Yang tadinya tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah, lalu mereka ruku dan sujud kepada Allah. Yang tadinya tidak pernah merasa takut kepada Allah atau kurang rasa takutnya, sekarang mereka takut kepada Allah dan bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan dalam kehidupan yang singkat ini. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Siapa yang berhak diberikan ini, siapa yang tidak, dan seterusnya. Allah lebih tahu dari kita. Jangan kita sok tahu, mau lebih tahu dari Allah. Allah katakan, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak satu pun musibah yang terjadi di bumi dan tidak pada diri kamu, yakni tidak satu pun musibah yang menimpa kamu, yang terjadi di bumi dan menimpa pada diri kamu, melainkan telah tertulis di dalam kitab. Kitab apa namanya? Lauhul Mahfuz. Dicatat oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan jiwa manusia. Karena takdir harus lebih dahulu dari kejadian penciptaan manusia. Allah telah takdirkan satu persatunya. Jadi Allah katakan tidak satu pun musibah yang terjadi di bumi, yang terjadi pada diri kita, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah bahkan menciptakan manusia semuanya, Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah sangat mudah.
Sesungguhnya yang demikian itu mudah, sangat mudah bagi Allah, karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Lanjutan ayatnya, tadi ayat 22, sekarang ayat 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput dari kamu, dari urusan dunia. Wala tafrahu, dan agar kamu tidak berbangga-bangga, tidak bergembira terlalu berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga-bangga. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah apa saja yang menimpa seseorang itu telah ditakdirkan, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 79, Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang menimpa kamu, yang kamu peroleh, itu semuanya dari Allah. Seluruh kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah yang menimpamu dari kejahatan disebabkan oleh diri kamu, itu dari diri kamu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia dari dosa yang mereka lakukan agar tidak berakibat kepada mereka. Dosa yang mereka lakukan akan berakibat kepada mereka. Mereka ditimpa musibah. Oleh karena itu ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk melihat kepada dirinya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami mengutusmu hai Muhammad untuk seluruh umat manusia sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahida. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh pasti Allah akan menguji kamu dengan sesuatu, bisyai'in. Tidak secara keseluruhan. Karena doa Nabi telah diijabahkan oleh Allah. Doa Nabi diijabahkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah sanggup menurunkan azab kepada kamu dari atas kamu, dari langit. Hujan batu misalnya, dari bawah kaki kamu banjir,
gempa dan lain sebagainya. Nah, ketika